Oke, baik. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, rekan-rekan semuanya, dimanapun berada, baik yang di rumah maupun di tempat pekerjaan, maupun yang lagi kuliah dan lagi ngapa-ngapain saja, ya. Ketemu lagi kita di channel ini di Tandebes Channel. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita bekerja dengan grafik pada Microsoft Word. Nah, pada video-video sebelumnya, kita sudah mempelajari bagaimana membuat tabel. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana bekerja dengan grafik. Ya. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu channel ini supaya bisa berkembang. Oke, terima kasih. Oke, rekan-rekan sobat Tandebes Channel dimanapun berada, hari ini kita akan membahas tentang bekerja dengan grafik, ya. Nah, kita tahu mungkin grafik ini satu hal yang bagus, ya, satu hal yang berfungsi untuk membuat laporan, ya, terutama yang bekerja di bidang keuangan dan seterusnya. Nah, di grafik ini kita bisa menyimpulkan dengan mudah atau bisa menunjang kita dalam pengambilan keputusan, ya, di pekerjaan-pekerjaan yang sedang ditekuni. Nah, di sini saya akan membahas beberapa uh, teknik, ya, terkait dengan pembuatan grafik ini. Nah, oke, nah di sini ada beberapa fungsi, ya, atau ada beberapa jenis-jenis grafik, ya, yang bisa kita pakai, ya, mulai dari pie chart. Nah, yang pertama ini pie chart namanya. Ini untuk menggambarkan proporsi atau presentasi. Jadi bentuk dari pie chart ini kalau kita kembali, ya, ke sini, kita coba buka dulu Word-nya. Oke, ya, kita tunggu sebentar. Nah, ketika kita ingin memulai membuat grafik menggunakan Microsoft Word, maka kita buka Microsoft Word-nya, kemudian ada di bagian Insert, kemudian ada di menu Chart. Nah, di sini terdapat macam-macam dari grafik, ya, mulai dari kolom, nah seperti ini bentukannya, kemudian line juga seperti ini bentukannya, oke, kemudian ada pie chart, nah seperti ini bentukannya, ya, nah, oke, dan juga ada seperti ini. Nah, artinya di sini banyak macam-macam grafik, ya, nah seperti ini juga, ya. Jadi banyak macam-macam grafik yang bisa kita pakai untuk membuat laporan. Nah, ada kira-kira 10, ya. Nah, hari ini saya akan mencoba membuat satu saja untuk sebagai contoh buat Sobat Tandem S, ya, supaya nanti bisa memahami bagaimana cara membuat grafik, ya. Nah, pertama kita buka Microsoft Word-nya, ya, seperti saya ini. Kemudian kita di menu Insert, kemudian bagian Chart. Nah, kita pilih yang kolom saja, ya. Nah, nanti seperti ini bentukan dari grafiknya, ya. Nah, ini kita sesuaikan dengan kebutuhan saja, ya. Nah, sebagai contoh saya ambil yang kolom saja. Oke, kemudian kalau sudah kita oke. Nah, seperti ini, ya, bentukannya, ya, bentukannya. Nah, maka secara otomatis ini data-data yang bisa kita input di dalam grafik, ya. Nah, ini kalau kita rubah-rubah data yang di sini, nah, misalnya di sini, ya, seri 1 kategori 1. Nah,
kita rubah menjadi angka 10 misalkan seperti itu. Nah, maka secara tidak langsung yang garis sini ya, yang kategori satunya sekarang angkanya naik jadi 10 ya. Maka di sini angkanya naik jadi 10. Maka baloknya juga ikut naik ya. Kalau kita rubah 10 menjadi 1, nah, maka perhatikan baloknya di sebelah sini, ini akan turun deh. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau kita ingin menambah balok baru, maka di sini kita bisa tambah kategori ya. Kita bisa tambah kategorinya atau kita tambah series maksudnya ya. Tambah series saja di sini. Tambah di sini misalnya series 4. Series 4. Oke. Nah, sekarang kita isi datanya 1, 2, ya, 3. Kemudian di kategori 4 tidak usah kita timbulkan grafiknya di kategori 4 ya. Di kategori 3 kita bikin 1. Oke. Oke, jadi sekarang kita akan bahas ya apa perbedaan series dan kategori. Nah, di sini saya sudah buat penjelasan. Ya. Jadi kategori tadi ya, kategori itu merupakan label pada sumbu horizontal ya. Sedangkan series itu merupakan kelompok atau nilai yang ada pada garis vertikal ya. Nah, kalau misalnya kita ingin membuat laporan ya, kita mempunyai toko ya seperti ini ya. Nah, kalau misal kita mempunyai toko ya selama beberapa bulan, nah maka kategorinya adalah nama bulan, sedangkan seriesnya adalah toko A, toko B, dan toko C. Gitu. Nah sekarang kita coba buatkan. Nah, oke ya, kita buka kembali. Nah, berarti kita insert chart, kemudian kita pilih untuk chartnya seperti ini. Oke, nah kemudian kita lihat di sini ya. Nah, nanti kategori kita rubah menjadi bulan ya. Bulan satu aja. Ini kita drag saja seperti ini ya. Kita bikin 3 bulan aja. Ini kita hapus. Cara ngapusnya adalah klik kemudian kita delete ya. Delete row. Nah, seperti ini. Kita hapus saja. Nah, seriesnya kita ganti jadi toko ya. Toko A, kemudian toko B, ya, toko B, ini toko B, ini toko A, ini toko C. Nah, oke, seperti ini kira-kira kita hilangkan dulu ini, kita X saja. Nah, oke, kemudian kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan, kita chart design, kemudian edit data ya, supaya tampil datanya tadi ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita sudah memiliki bulan dan toko ya. Bulan ini merupakan kategorinya atau kelompok-kelompoknya, sedangkan toko itu merupakan seriesnya tadi ya. Nah, sekarang kita bagaimana cara menaikkan atau meninggikan grafik-grafik ini ya, yang warna biru, warna orange, dan warna ungu ya. Jadi di sini kita lihat ya, kalau A berarti itu yang warna biru ya. Kalau B itu grafik yang warna orange, kalau C itu grafik yang warna abu-abu. Nah, kalau kita ingin menaikkan atau menurunkan grafiknya itu kita rubah data yang ada di sini ya. Kita rubah data yang ada di sini gitu. Misal toko A untuk bulan 1 misalnya penjualannya cuma 10 pasang ya atau 10 apa gitu ya terserah apa nama barangnya. Nah, untuk toko A di bulan 2-nya cuma 5 penjualannya ya. Kemudian di toko A di bulan 3 itu cuma 8 penjualan. Nah, gitu ya. Jadi semua yang biru-biru yang di toko A itu semuanya grafiknya warna biru. Kemudian toko B untuk bulan 1 itu penjualannya ada 15.
tinggi grafiknya nih. Nah, orange ya di bulan 1. Kemudian di toko B untuk bulan 2-nya cuma 3 penjualannya, sedangkan di bulan 3 ada 5 penjualan. Oke, bulan C-nya biar aja. Jadi seperti ini sekarang grafik kita ya. Kalau kita misalnya buka cabang ya, misalnya usahanya sukses buka cabang ya, kita buka toko D di sini ya. Toko D, kemudian kita isi datanya ya supaya nampil grafiknya. Nah, bulan 1-nya toko D ini masih 1 penjualannya ya. Mungkin 1 kardus atau 1 apa terserah ya. Yang penting ini mengisi datanya ya. Kemudian untuk bulan 2 terjual 15 gitu. Tinggi dia ya. Bulan 3-nya 10. Jadi seperti ini ya. Jadi kalau kita ingin menambah grafik ya, itu silakan saudara buat seriesnya ya. Jadi series itu adalah garis vertikal ya. Tadi sudah kita bahas ya. Sedangkan bulan ini merupakan kategorinya gitu ya. Oke, seperti ini sudah jadi ya. Kita hilangkan saja. Nah, kemudian kalau kita ingin memperjelas grafik, kita tinggal klik grafiknya. Kemudian sini ada tombol tambah. Nah, di sini ada beberapa item yang bisa kita klik. Artinya apa? Kalau ini kita checklist, berarti tampil itemnya. Bisa kita checklist access title. Nah, di sini ya. Ini ada access title di bawah. Kemudian kita ingin menampilkan data labelnya, kita klik saja di sini. Nah, tampil data-data di atas grafiknya nih, ya, di atas balok-baloknya. Kalau kita ingin menampilkan tabelnya, maka kita klik saja data tabel di sini. Nah, tabel di bawahnya, ya. Tapi ini nggak usah, kita hilangkan saja. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita ingin menampilkan semua itemnya, tinggal kita klik saja, ya. Tapi ini sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau kita ingin merubah bentuk grafiknya, kita ada di sini ya, di stylenya. Nah, kita klik stylenya, kita rubah. Di sini ada beberapa pilihan. Nah, seperti ini misalnya ya. Atau seperti ini. Gitu, ya. Kemudian kita edit di sini. Ini kita bikin title-nya misalnya. Double klik ya. Kemudian kita kasih di sini penjualan. Penjualan toko. Di sini kita buat ini bulan ya. Data per bulan. Data per bulannya. Nah, di sini, di samping sini kita buat di sini data terjual. Oke. Nah, sekarang grafiknya sudah lengkap ya. Artinya kalau kita ingin menambah menambah kategorinya, itu kita bisa tambah di bagian bawah tadi ya. Kita klik chart design, edit data, gitu ya. Kalau nanti ada misalnya bulan 4, maka kita tambah di sini kategorinya, bulan 4 di sini ya. Kalau kita nambah tokonya atau nambah cabang, kita bisa toko di sini. Nah, kalau ini menaikkan menurunkan grafiknya itu ada angka-angka di dalam sini. Oke, seperti itu kira-kira rekan-rekan ya. Oke, jadi silakan tulis di komen kira-kira minggu depan atau di video selanjutnya kita bahas apa lagi. Ya.